kasih Allah. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Puji syukur di hadapan Tuhan jikalau pada pagi hari ini di minggu sengsara yang ketiga kita boleh bertemu kembali, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan untuk hari ini. Kami rindu membawa persembahan kami, hidup kami di hadapan-Mu. Kita angkat pujian, hidupku adalah penyembahan.
menhabiskan ibadah kita pada minggu sengsara yang ketiga ini dengan berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Nats pemimpin pagi ini terambil dari Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriak dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntut kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan doa pengucapan syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu dengan anugerah yang dari Engkau ya Bapa. Kami boleh menghampiri kata-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang telah berdiam pada pagi hari ini di rumah-Mu ini ya Bapa. Tuhan, selidikilah setiap kami ya Bapa, agar kami boleh benar-benar datang dengan kerinduan kami untuk datang menyembah dan memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan segala pelanggaran kami ya Bapa. Tuhan Yesus, banyak sekali ya Tuhan apa yang telah kami perbuat tidak layak di hadapan-Mu. Kiranya Engkau Allah yang akan senantiasa mengampuni setiap hati kami. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan olehnya. Amin. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Untuk meresponi berita anugerah pengampunan, kita angkat pujian Hati Hamba.
bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Coba bagi manusia dihina oleh orang-orangnya. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka menjadikan dirinya menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya, bukankah Dia berkenan kepadanya. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Amin. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita sempurni pujian ayat ini dengan pujian, Ya Tuhan tiap jam. Dan di sini sekolah minggu akan menyaksikan cinta kasih Tuhan.
Jikalau sudah tidak ada, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus.
Kami sangat bersyukur dan berterima kasih jikalau pada minggu ini kami boleh Tuhan izinkan untuk sampai ke tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama memuliakan, meninggikan, mengagungkan dan menyembah nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan di minggu ini kami masuk dalam minggu sengsara yang ketiga, di mana kami boleh bersama-sama merefleksikan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk semua dosa serta pelanggaran kami. Tuhan, terima kasih. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, Tuhan. Kiranya pada pagi ini kami boleh bersama-sama disegarkan dan dikuatkan, diteguhkan dan ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, supaya hari demi hari semakin boleh dimurnikan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami hari demi hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari berfirmanlah kepada kami semua, baik kami yang mendengar, kami yang menyampaikan. Kami boleh bersama-sama pulang dengan penuh sukacita oleh karena membawa berkat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita pada pagi ini bersama-sama tanpa kita rasakan sadari ya bahwa kita sudah sampai di minggu ketiga di minggu Prapaskah, yang artinya semakin mendekati hari-hari di mana Kristus berkorban demi dosa serta pelanggaran kita. Saya yakin bahwa sepanjang minggu-minggu sengsara ini Ibu Bapak semua boleh terus merefleksikan akan pengorbanan Kristus di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga kita boleh semakin hari semakin mencintai Tuhan. Ada yang mendapatkan berkat dari setiap minggu sengsara ini dalam refleksinya, ada yang diingatkan dan ditegur Tuhan, ada yang semakin dikuatkan, diteguhkan iman percayanya. Masing-masing kita akan menerima setiap apa yang sudah kita jalani sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pada pagi ini kita akan melanjutkan bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Judul tema khotbah pada minggu sengsara yang ketiga ini adalah hidup dalam kekudusan, bagian yang kedua. Kalau kemarin hidup dalam kekudusan, bagian yang pertama. Ya, saya akan baca bagi kita sekalian. Ibu Bapak bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing atau mendengarkan apa yang saya bacakan dengan seksama tentunya. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda
noda dan tak bercacat. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau pada minggu yang lalu kita boleh bersama-sama melihat bagian ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dari 1 Petrus pasal 1 ini, bagaimana kita diingatkan kita harus benar-benar menjaga kekudusan pikiran ataupun akal budi serta perasaan kita, sehingga kita tidak berjalan seturut dengan akal dan perasaan kita. Artinya bahwa kita harus tunduk pada tuntunan kuasa Tuhan, baik pikiran, perasaan kita, semuanya itu harus benar-benar dikuduskan di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita memikirkan sesuatu, kita memikirkan hal-hal yang baik, benar, dan kudus. Atau kita mau merencanakan sesuatu, kita merencanakan sesuatu yang tentunya demi sebuah pelayanan dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, maupun untuk Tuhan sendiri. Jadi memikirkan hal-hal yang besar istilahnya kan, memikirkan hal-hal yang kudus, memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang seturut dengan kehendaknya Tuhan. Kalau kita mulai berpikir jahat saja, kemudian Tuhan ingatkan, pikiranmu jahat, atau Tuhan hentikan ketika kita mau mulai merencanakan segala sesuatu yang jahat. Kalau seperti itu maka cepat sadar, cepat tinggalkan itu dan kembali kepada Tuhan. Itulah baiknya kita hidup di dalam Tuhan. Itulah anugerah kita hidup di dalam Tuhan supaya kita terus dibimbing dan dituntun. Nah, hidup kudus seperti yang saya sampaikan bukan berarti kita terpisah dari dunia. Hidup kudus bukan berarti kita terpisah dari dunia, tetapi kita berbeda dengan cara dunia. Nah, kalau kita sama, maka kita tidak ada bedanya dengan dunia. Sehingga kudus artinya kita dipisahkan. Ya, dipisahkan dari hal yang tidak kudus, dipisahkan menjadi orang-orang yang kudus. Tapi bukan berarti kita meninggalkan dunia tersebut, tidak, tapi kita berbeda dengan orang-orang dunia. Nah, pada pagi ini kita kembali diingatkan dalam khotbah tentang hidup dalam kekudusan di dalam ayat 16 dan sampai dengan ayatnya yang ke-19. Nah, pembimbing tadi sudah mengingatkan kita atau menyegarkan kembali kita. Dikatakan kepada bangsa Israel pada zaman mereka mulai keluar dari Mesir, ya, diberikan hukum-hukum dan Allah memberikan mereka peringatan-peringatan dan perintah. Dikatakan sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriak dan merayap di atas bumi. Jadi ini berbicara tentang makanan atau binatang yang haram. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Nah, ibu bapak, di bagian ini kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan yang kita sembah itu kudus. Tuhan yang kita sembah itu kudus. Dia mau kita umatnya juga kudus. Dia mau kita umatnya kudus. Karena tadi di dalam imamat itu sudah jelas mengatakan bahwa Allah itu kudus. Jadi teladan, model yang kita contoh ini adalah Allah yang kudus.
teladan kita, model kita itu Allah yang kudus. Nah, kalau Allah itu kudus, maka Dia mau juga umatnya kudus. Sederhananya begitu. Tetapi dalam menjalankan kehidupan kita, nah apakah kita sudah sama-sama masing-masing menjaga kekudusan tersebut? Kita bandingkan dalam Matius 5 ayat 48. Dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, jadi ini kata-kata Tuhan Yesus ya, kamu sempurna sama seperti Bapamu itu sempurna. Hampir sama dengan berbicara kudus, karena Allah kudus, maka kamu itu juga harus kudus. Ya jelas jawabannya tidak mungkin yang kita ini sempurna. Kan jelasnya begitu, jawabannya pasti begitu. Karena kesempurnaan adalah miliknya Tuhan. Tapi berbicara tentang ini tentu jelas bahwa yang dimaksudkan bagaimana kita dalam pikiran, akal budi, atau perasaan kita dan seluruh orientasi kehidupan kita adalah merujuk kepada memuliakan Tuhan. Kesempurnaan yang sebenarnya ada di situ, sehingga ketika kita ada di dunia yang sementara ini, kata Petrus tadi, kita harus benar-benar memberikan yang terbaik selama kita hidup, tentu kepada Allah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. John Calvin bilang, jadi kita belajar apa yang harusnya diusulkan atau direncanakan oleh orang Kristen sebagai tujuan bagi diri mereka sendiri dalam sepanjang kehidupan, yaitu menyerupai Allah dalam kekudusan dan kemurnian. Jadi ini merupakan tujuan dari setiap kita, tujuan akhir dari setiap kita, yaitu menyerupai Allah dalam kekudusan dan kemurnian. Tentu tidak langsung kita simpulkan bahwa seperti Allah nantinya kemudian kudus dan suci, tetapi hari demi hari kita punya tujuan menuju ke arah tersebut. Sehingga ketika kita selesai di dunia, maka kita akan juga hidup bersama-sama dengan Allah di surganya yang mulia. Tentu dengan tubuh kemuliaan kita masing-masing, oleh karena kemurnian dan kekudusan yang kita terus jalankan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam ayat 16 dalam penjelasan teks dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tentu dikutip dari ayat tadi ya, Imamat pasal 11 ayat 44. Jadi kudusnya Allah merupakan alasan mengapa ini kita harus kudus. Bayangkan kalau kita punya model, kita punya contoh, kita punya teladan itu penjahat katanya. Ya pasti apapun yang kita lakukan ya aman-aman saja kan. Tidak akan mendapatkan sanksi, peringatan ataupun hukuman. Karena kita punya model orang jahat. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya memiliki modelnya Tuhan yang kudus, maka kita harus kudus. Kita tidak bisa memberikan hal yang tidak kudus kepada Tuhan yang kudus. Sehingga kalau Allah katakan seluruh tubuhmu itu dipakai menjadi alat kebenaran. Anggota-anggota tubuhmu itu dipakai menjadi alat kebenaran. Tidak bisa sebagian atau separuh, tidak bisa. Sehingga di dalam satu pengajarannya Tuhan juga menyampaikan, jika tanganmu membuat engkau berdosa, penggal tangan itu. Lebih baik masuk surga dengan tangan yang satu daripada seluruh tubuhmu itu masuk neraka. Jika matamu itu membuat engkau berdosa, cukilah mata kirimu ini atau dua-dua mata. Lebih baik kau masuk surga tanpa mata daripada seluruh tubuhmu itu masuk di neraka. Atau kakimu dan lain sebagainya. Artinya kan kesemua itu memang harus diberikan. Kalau tidak, maka utuh-utuhnya itu bisa mendapatkan penghukuman yang kekal. Jadi tidak ada komprominya. Karena Allah kudus, kalau kita sebagian kudus, contohnya gitu ya. Tidak. Karena Allah yang kita sembah kudus, maka
Ingat di minggu lalu katakan bahwa kudus bukan berarti kita terpisah dari dunia ini, tapi kita berbeda dari dunia. Nah, coba kembali Mbak. Ya. Nah, silakan. Ya, ayat 17, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, bisa lagi. Jika kamu menyebutnya Bapa, ayat 17 dikatakan jika kita menyebut Dia Bapa, ya. Petrus sampaikan itu. Dan J.A. Adams berkomentar tentang ayat ini, tentang bagian ini. Jika kamu menyebutnya Bapa, orang Kristen, Allah adalah Bapakmu. Petrus telah menyatakan hal itu untuk mendorong atau menguatkan orang-orang Kristen untuk terlibat atau ikut dalam jenis atau ikut serta dalam jenis kelakuan yang kudus atau berbeda yang sesuai bagi anak-anak Allah. Nama keluarga dipertaruhkan. Karena itu katanya, perhatikanlah secara mendalam bagaimana engkau berkelakuan. Jadi digambarkan, dicontohkan oleh orang Kristen, kamu panggil Allah itu Bapa, dong. Ini mendorong, menguatkan supaya kita itu terlibat dalam yang namanya kekudusan atau berbeda yang sesuai dengan anak-anak Allah. Kalau kita sebut Dia Bapa, berarti kita anak. Kita Bapa Allah kita panggil Bapa, berarti kita adalah anak-anak Allah. Dan memang kita harus berbeda. Bahkan dicontohkan nama keluarga dipertaruhkan. Ya, coba kalau orang tua pesan kepada anak-anaknya yang merantau, jaga nama baik keluarga di sana ya. Jangan hidup sembarangan. Nama bapak mamamu ini dipertaruhkan. Anaknya kerjakah, kuliahkah, pakai pesan-pesan sedemikian. Nah, kalau kita ini sebut Dia Bapa, maka kita anak Allah. Nah, kalau kita anak Allah, apa yang harus kita lakukan? Kan? Artinya kita harus menjaga nama baik bapak kita atau keluarga. Kalau secara umum ya keluarga kita masing-masing. Kalau kita melakukan kejahatan, mencuri, merampok, membunuh, yang dikabari oleh kepolisian keluarga, malunya berapa turunan baru selesai itu. Ya. Demikian juga ketika kita menyebutnya Bapa, Dia kudus, maka kita sebagai anak-anak menjaga nama Bapa itu. Yang menjaga kekudusan dengan cara hidup kita. Sehingga itu orang Kristen luar biasa dia bertindak dan berlaku dalam kehidupannya. Oh, kita tahu bahwa dia menyembah Allah, Bapa yang dia panggil Bapa itu, sehingga dia adalah anak-anak Allah yang berkelakuan seturut dengan apa yang sudah dia terima sebagai anugerah bahwa dia adalah anak Allah. Jadi tidak mungkin bilang Allah itu Bapakmu lalu kita berkelakuan seperti setan kan? Tuhan bilang setan itulah bapakmu atau iblis itulah bapakmu. Karena kelakuanmu tidak menunjukkan bahwa kamu adalah anak Allah. Jadi jaga nama baik Allah Bapa. Allah yang kita panggil Bapa setiap hari. Bapa, berkatilah aku. Bapa, terima kasih sudah bangunkan aku. Bapa, hamba mau tidur. Bapa, anakmu mau istirahat. Bapa, anakmu mau bekerja. Jaga nama baik Bapa. Itu pesannya disampaikan C. Dia juga menyampaikan, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Kata menghakimi menunjuk pada penghakiman dari Bapa. Itu memang berbicara tentang penghakiman akhir dari Allah di antara umatnya.
tetapi juga menunjukkan pada penghakiman yang terus berlangsung dari Allah, dengan mana Ia melatih dan memerintah anggota-anggota keluarganya. Jadi ada bisa berbicara tentang penghakiman di akhir zaman, tapi J.I. Adams ini mau juga menyampaikan bahwa itu bisa berlangsung terus untuk melatih kita, anak-anaknya, sebagai anggota keluarganya atau anggota keluarga Allah. Jadi kalau berbicara tentang menghakimi atau hukuman yang kita dapat, ya itu jelas Dia mau menempa dan membentuk kita hari demi hari, karena memang kita menjadi anggota dari keluarga Allah. Tentu tidak maulah Tuhan melihat kelakuan anak-anaknya tidak benar, tidak baik, ya diingatkan dan ditegur. Jadi kalau kita diingatkan dan ditegur, berbalik cepat, minta ampun sama Tuhan, dan kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Maka janganlah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Selanjutnya dari ayat 17. Di dunia ini kita hanya tinggal sementara, dan karena itu disebut menumpang, sama dengan dalam Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya ini hanya numpang, hanya pendatang di bumi, maka hiduplah dalam ketakutan. Ingat, Tuhan tak memandang muka. Tadi di awal di atas kita tak memandang muka. Siapapun itu, mau jemaat, mau rohaniawan, mau pendeta, mau majelis, mau pengurus, jangan memandang muka. Jika melakukan pelanggaran, ya kita semua sama-sama akan mendapatkan penghakiman yang adil dari Allah. Yang kedua, sekalipun hidup yang sekarang ini hanya sementara, tetapi ini menentukan hidup kita yang akan datang, dan karena itu harus hidup dengan takut. Jadi walaupun kita menumpang, kita memang harus hidup dengan takut dan gentar akan Allah, karena Allah itu kudus. Karena kita karena hanya kita menumpang lalu kita mau berlaku seenaknya, tidak. Tapi walaupun kita menumpang, ya kita harus menjaga benar-benar kekudusan kita dan cara hidup kita sebagai anak-anak Allah. Pulpit komentari dikatakan kita adalah orang-orang yang tinggal sementara di sini. Hidup itu singkat, tetapi karakter dari hidup yang singkat itu harus yang singkat itu menentukan keadaan kekal kita. Karena itu hiduplah dalam ketakutan. Jadi bukan takut karena setan atau takut karena dikejar anjing, tidak, takut akan Allah. Hidup dalam ketakutan kita akan Allah. Artinya takut di sini, kata Calvin, rasa takut yang disebut bertentangan dengan rasa aman yang ceroboh. Apa maksudnya? Di situ dikatakan bahwa sekalipun Calvin ini percaya dan mengajarkan tentang predestinasi dan keselamatan yang tidak bisa hilang, tetapi John Calvin sama sekali tidak menganjurkan atau tidak mengizinkan orang Kristen hidup secara sembarangan. Jadi rasa takut yang disebut dan bertentangan dengan rasa aman yang ceroboh, jangan kita hidup dengan hidup yang sembarangan. Ya, karena kita sudah dipilih, ya, karena saya Kristen, lalu kita hidup sembarangan. Oh, nanti juga kan Tuhan ampuni saya, lalu kita hidup sembarangan, berlaku seenaknya, melakukan hal-hal bodoh, hal-hal yang berdosa di dalam kehidupan kita, melakukan hal-hal yang tidak berbicara tentang kekekalan di dalam kehidupan kita yang akan datang. Jadi berbicara, kami takut adalah hidup takut dan gentar akan Tuhan. Barnes dia katakan dengan rasa hormat atau pemujaan yang benar untuk Allah dan hukumnya, agama sering digambarkan sebagai rasa takut yang bersifat hormat kepada Allah. Dalam Ulangan 6 ayat 2, ayat 13, ayat 24, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, Amsal 3 ayat 13, Amsal 14 ayat 26, dan seterusnya.
ibu bapak bisa buka nanti dan baca di rumahnya. Juga dalam pulpit komentar dikatakan ini tidak bertentangan dengan 1 Yohanes 4 ayat 18 yang berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam Allah. Mengapa? Dikatakan karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 rasa takut dimaksud ini adalah konteksnya kepada seorang budak yang takut dihukum atau takut akan kematian. Rasa takut yang bersifat egois, takut akan kematian dan takut akan hukuman. Sedangkan apa yang dibicarakan Petrus, rasa takut yang kudus, rasa takut seorang terhadap bapaknya, rasa takut akan menyedihkan atau menyakiti hati Allah. Seberapa banyak, sering saya tanya bahwa berapa banyak dari kita yang sering menyakiti hati Allah. Artinya ketika kita sering menyakiti hatinya, kita tidak punya rasa takut kepada Allah, karena kita sering menyakiti hatinya. Kalau kita hidup kudus, hidup dalam kekudusan, berarti kita tidak sama sekali membuat Allah sedih atau menyakiti hati Allah itu sendiri. Jadi rasa takut itu harus benar-benar timbul dari hati kita, bukan karena aturan ya. Baru takut nanti guru marah karena tidak kerja PR, aku harus kerja PR, contohnya anak-anak kita. Nanti guru ini hukum kamu, orang tua ngajar anak-anaknya kan. Padahal sebenarnya bukan karena takut guru, tapi memang mereka menyadari, sampai pada titik menyadari bahwa dia butuh belajar supaya dia menjadi pintar. Dia harus mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau tidak dibangun kesadaran ini, sulit. Jadi ibarat kalau kita bilang sekarang yang masih gencar-gencarnya ini kan vaksin, no? Ayo vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Kalau kita masyarakat belum sampai pada titik kesadaran kita, orang nggak bakalan mau dapat vaksin. Tapi coba kalau bilang vaksin ada beras 5 kilo, vaksin ada beras, ada gula 10 kilo, datang ke masyarakat itu. Pasti datang. Karena apa? Mau divaksin dikasih minyak, dikasih gula, dikasih beras. Kalau kita yang sudah menyadari, kita tidak akan pernah sampai ke titik itu. Oh, vaksin ini harus datang. Kecuali kalau sakit ya. Harusnya kan kemarin saya bareng sama ibu hari ini, tapi karena sakit tunda. Akhirnya ikut yang di kantor desa itu di Polres, dilaksanakan oleh Polres, yang itu dapat minyak. Ya, kita kesana bukan karena minyak ya. Jadi kalau tidak dapat kita langsung pulang. Kalau mau itu kita menunggu. Karena orang yang di belakang sudah pulang, sudah dapat surat-suratnya, kita yang sudah divaksin belum dapat. Tapi bukan itu intinya, bukan karena dapat minyak, tapi kami sudah sampai pada titik kesadaran bahwa kami butuh untuk segera divaksin. Mau ada beras, ada gula, ada sembako, itu bukan hal yang penting. Coba sekarang vaksin berapa kali? Tanya berapa yang ikut vaksin? Masih banyak yang belum ikut vaksin karena tidak sampai menyentuh titik kesadaran. Nah, begitu juga dengan rasa takut. Kalau kita tidak menyadari sendiri bahwa kita harus takut kepada Allah, maka kita akan hidup seenak kita. Mau berdoa ya berdoa silakan, mau datang ibadah ya datang ibadah silakan, tidak ya ada acara yang tinggalkan ibadah ya. Punya tugas pelayanan ya tugas atau tidak tugas, masa bodoh kalau saya tidak datang, nanti ada Pak Pendeta di depan, ada pengurus yang nanti melayani, ada pengurus yang menyiapkan semuanya. Kita tidak tahu, kita dapat tugas supaya kita melayani. Karena apa? Kita tidak sampai pada rasa takut kepada Allah. Jadi melayani bukan karena nanti ditegur Pak Marcel, ditegur di pengurus, bukan. Tapi kita harus punya rasa takut itu kepada Allah. Sehingga apa yang kita lakukan, mau kita bersih-bersih, mau kita nanti sebagai pengedar kantong persembahan, sebagai doa syafaat, sebagai penerima tamu, kita punya rasa takut akan Allah dan kita harus melaksanakan tanggung jawab itu. Kalau belum sampai punya rasa takut akan Allah, maka kita tidak akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Percayalah, karena kita hanya nanti ada yang ganti. Kita tidak tahu sekecil apapun anak-anak Allah itu harus bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Nanti kita
kita bicara sampai dengan kata yang sia-sia tadi di sini disampaikan. Di ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak ternoda, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kamu, kita semua telah ditebus. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa dosa sudah memperbudak atau memperhamba kita yang melakukannya, sehingga kita perlu ditebus. Ya. Kalau kita gadai itu kan kita harus tebus ya. Kalau kita tidak tebus ya hilang, kita nggak bakal dapat lagi punya kita. Pulpit bilang gagasan yang orisinil tentang penebusan tentu adalah pembelian dari perbudakan. Pengertian bahwa semua kehidupan yang jahat adalah perbudakan terletak dalam kata penebusan. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya dikatakan ditebus dengan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, artinya Bapak Ibu dan saya itu sudah sedang diperbudak oleh dosa, atau kita sedang menghamba kepada dosa, sehingga kita perlu ditebus. Orang yang diperbudak atau sedang menghamba tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Harus ada yang menebus supaya bebas dari perbudakan atau memperhambakan dirinya. Kata Yesus kepada mereka, dibandingkan dalam Yohanes 8 ayat 34 ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bahwa dosa itu memperbudak orang yang melakukan bisa terlihat atau terasa pada saat orang itu berusaha membuang dosa tersebut. Ketidakmampuan untuk membuang dosa itulah bahwa kita sedang diperbudak oleh dosa. Bapak Ibu dan saya tidak bisa menyelesaikan dosa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita atau sedang kita perbuat. Yang bisa melakukan itu hanya Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib, supaya kita ditebusnya dari kehidupan kita yang tidak benar. Minta tolong digeser. Dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, cara hidup yang sia-sia, pembicaraanmu atau hidupmu yang sia-sia, kata dalam versi King James ya, King James. Jadi pembicaraanmu yang sia-sia, hidupmu yang sia-sia. Jadi setiap kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulut kita itu harus dipertanggungjawabkan, dan kita ini ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang sama sekali tidak berbicara tentang surga. Tapi kita ditebus oleh Kristus supaya hidup kita ini tidak menjadi hidup yang sia-sia ya. Jadi ini menunjukkan pada kehidupan yang berdosa. Kata sia-sia menunjukkan bahwa kehidupan yang berdosa itu kosong dan sia-sia. Pengkhotbah banyak sekali berulang-ulang kali menyampaikan segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi disampaikan segala sesuatu itu adalah sia-sia dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Jadi kalau kita hidup di luar Tuhan, itu segala sesuatu yang kita buat sia-sia. Kalau kita hidup di luar Tuhan, segala kebaikan yang kita buat sia-sia. Karena jelas kebaikan yang kita lakukan di luar Tuhan tentu motivasinya sudah berbeda. Kita yang hidup di dalam Tuhan. Ya, betul. Ada pembicaraan atau hidup yang sia-sia, tingkah laku yang kosong, bodoh dan tidak berguna, penuh dengan harapan yang sia-sia, rasa takut yang sia-sia, dan keinginan yang sia-sia. Calvin tambahkan supaya kita tahu bahwa seluruh hidup manusia sampai dia bertobat kepada Kristus merupakan pengembaraan yang ruwet yang membinasakan dan menghancurkan.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu kita ini hanya numpang sementara, hidup dengan rasa takut, hidup jangan menjadi sia-sia atau percuma. Oleh karena itu kita harus terus menimbulkan rasa takut dan gentar itu akan Tuhan. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dikatakan oleh Petrus. Petrus menuliskan surat untuk orang Yahudi Kristen. Lalu mengapa yang mengatakan bahwa mereka mewarisi cara hidup yang sia-sia dari nenek moyang mereka? Itu karena Petrus melihat kehidupan mereka terpisah dari Kristus. Tidak seperti yang Kristus ajarkan. Mereka hidup dengan seenaknya, dengan semaunya, sehingga menjadikan mereka Kristen yang hidup dengan sia-sia. Dan kalau bilang karena itu pada waktu Petrus mengecam ajaran dari bapak-bapak gereja yang memandang secara terpisah dari Kristus, yang merupakan jiwa dan kebenaran dari hukum Taurat. Juga dia melanjutkan karena itu kita harus belajar bahwa begitu manusia meninggalkan Kristus maka mereka tersesat secara fatal. Jadi hidup kita yang sia-sia yang sudah kita warisi dari nenek moyang itu bisa semakin hari membuat kita semakin jauh meninggalkan Tuhan. Jikalau kita tidak hidup dalam kekudusan dan menjaga kekudusan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara nenek moyang, kan kita bicara orang tua kita yang pernah mengajarkan kita, kan? Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu dengan orang tua pada waktu dulu. Pak Kris, Pak Sudi dengan orang tua, Pak Suyadi dengan orang tua, mungkin masih berbeda keyakinan. Ibu Ari dengan orang tua, Ibu Warsi dengan orang tua. Tetapi kita harus tahu bahwa apa yang disampaikan itu jelas tentu untuk kebaikan. Tapi tapi sadarkah kita, kan? Tanpa kita sadari jika kita tidak mendidik, mengajari anak-anak kita dengan cara menghormati dan hidup dengan rasa takut akan Allah, maka kita orang tua yang susah nanti. Orang tua yang susah nanti. Saya dulu waktu jumpa Mas Suni pertama kali ini, kan Mas Suni datang gereja, terus Mas Suni masih suka sekali main game online gitu. Wah, kalau Mas Suni main game sampai terus ya Mas ya. Sekarang kalau datang sudah tidak. Perlahan-lahan untuk diingatkan. Kalau masih kecil sekarang ini harus diingatkan dari kecil. Apalagi pada saat jam ibadah. Susah memang, tapi lebih susah kalau dia sudah besar. Pilih yang mana? Ya. Kita memang mendoakan Tuhan, kami ingin anak-anak generasi ini bertumbuh dengan iman, percaya yang baik dan benar. Tapi sebagai orang tua kita harus ajarkan. Tidak hanya mendoakan, ya ajarkan. Mengajarkan. Saat berdoa, ayo berdoa sungguh-sungguh. Saat beribadah, di dalam ruang ayo beribadah dan jangan main handphone. Sudah dilakukan, sudah Pak, tapi anakku nggak mau dengar ya, gitu jauh. Anak nggak mau dengar. Ibadah di gereja, ya mungkin jarang mereka masuk ibadah di rumah tangga. Ibu bapak menyampaikan nggak nanti ibadah di rumah kita loh, duduk ya, ikut ibadah ya. Pernah nyampaikan nggak? Wadi, Mbak Anis, Bu Vina. Jangan sampai hanya ibu duduk sendiri kalau anak di belakang main sendiri. Itu ibu egois sekali. Ibu mau selamat sendiri, tapi membiarkan anaknya semakin jauh tersesat dan meninggalkan Tuhan. Atau dalam gereja seperti ini, kita duduk di samping tapi anaknya lagi main game, kita diam saja. Sekarang harus diingatkan. Kalau sudah besar, susah diingatkan. Ini bukan berbicara tentang handphone atau game, tapi berbicara tentang kekudusan Allah. Mengajarkan dari sekarang rasa takut akan Allah. Anak kalau punya rasa takut akan Allah sama orang tua dia pasti hormat. Tapi kalau dia tidak takut, tidak menjaga kekudusan Allah,
mohon maaf, orang tua pun dilawan. Orang tua dilawan, apalagi orang lain, pasti dibantah. Jadi sejak kecil kita ajarkan, kita sampaikan. Susah memang, tapi harus kita lakukan. Karena kalau hanya berdoa akan menjadi sepintas sekali, tapi tidak disertai dengan pengajaran dari orang tua. Rohaniawan terbatas, yang paling banyak itu orang tua yang mengajarkan, mengingatkan. Ya, handphonenya diletakkan dulu, diam dulu, mau doa, ya diam dulu, mau ibadah. Saya teringat waktu saya kecil, waktu kalau ibadah itu sudah semua manis. Hari ini ibadah semua duduk manis, tidak boleh ada yang enggak. Dari orang dewasa sampai anak kecil. Kalau opa dan oma sudah ngomong, semua itu akan duduk berjejer, ikut ibadah sampai selesai. Yang awalnya memang rasa takut dengan kakek dan nenek, tapi selanjutnya kita menyadari bahwa iya betul, ini ibadah dengan Tuhan, tidak boleh main-main. Jadi harus diajarkan ya Bapak Ibu yang punya anak-anak, harus terus diingatkan supaya anak-anak juga punya kesadaran sendiri tentang rasa takut akan Allah. Jangan sampai datang gereja, datang sekolah minggu hanya karena mamanya sekolah minggu mendelik. Ya kan? Tapi bukan karena rasa takut akan Allah. Kita tahu berkata yang ini tuh. Ya, mahal kita. Bapak Ibu dan saya ditebus ini mahal. Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita ya. Anak cucu harus benar-benar diajarkan, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Darah yang mahal. Darah Kristus seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi penebusan kita yang manusia berdosa ditebus oleh manusia yang tidak berdosa. Ini mau menunjukkan tidak ada yang bisa menebus kita dari dosa kecuali darah pengorbanan Yesus. Adam menyampaikannya, maksud dari sang rasul jelas adalah bahwa hal-hal yang tercipta tidak bisa membeli jiwa-jiwa manusia. Jadi segala sesuatu yang tercipta ini tidak bisa membeli jiwa-jiwa kita. Karena kalau tidak demikian, maka korban Kristus tidak akan diberikan. Kalau ini bisa beli jiwa-jiwa kita, Yesus tidak perlu berkorban. Seandainya ada apapun yang kurang dari korban Kristus yang bisa dilakukan, Allah tidak akan menyerahkan anaknya yang tunggal. Jadi kalau ada selain Kristus, maka dia tidak perlu menyerahkan anaknya yang tunggal. Jadi kalau barang-barang kita bisa menebus kita, maka kita tidak perlu percaya Kristus kita. Tidak perlu percaya kepada Allah. Karena sia-sia pengorbanan Kristus. Karena kita bisa membeli atau kita bisa melunasinya dengan barang yang kita miliki. Ini menunjukkan yang kedua, ini menunjukkan bahwa Kristus merupakan penggenapan dari tipe domba korban dalam perjanjian lama, khususnya domba Paskah. Nah, kita lagi mau menuju ke Paskah ini. Memang dalam PL domba Paskah maupun korban harus tidak bercela dan tidak bercacat. Keluaran 12 ayat 5, Imamat 3 ayat 1 dan seterusnya. Ibu bapak bisa nanti membacanya. Kristus sesuai dengan pengenapan tipe ini karena ia memang suci murni tanpa dosa. Jadi hanya Kristus yang bisa menebus bapak ibu dan saya karena dia murni tanpa dosa. Jadi melalui seluruh ayat ini Petrus memberikan alasan lain mengapa kita orang Kristen harus menguduskan diri, yaitu karena Allah itu kudus, Allah itu sendiri kudus, dan penebusan kita dilakukan menggunakan darah Kristus. Jadi Bapak, kita hidup dalam kekudusan ini bukan serta-merta jadi simsalabim, tapi karena kita punya model Allah itu kudus, dan kemudian
kita punya Kristus yang rela mengosongkan dirinya, memberikan dirinya untuk menebus semua dosa dan pelanggaran kita dengan darahnya. Jadi mari jagalah kekudusan kehidupan kita, karena Allah itu kudus. Jaga kehidupan kita dengan tidak hidup sia-sia, dengan punya rasa takut dengan Allah. Jadi tadi dikatakan kalau kita masih menumpang di dunia ini dan hidup sementara, maka hiduplah dengan takut dan gentar akan Allah. Itu salah satu bagaimana kita menjaga hidup di dalam kekudusan. Marilah kita menyadari bahwa Bapak, Ibu dan saya punya Allah yang kudus, menyembah Allah yang kudus, melayani Allah yang kudus, menjadi anak-anak Allah karena kita punya Allah Bapa yang kudus. Maka hiduplah kudus. Ajarkanlah kepada anak-anak kita hidup yang kudus dan takut akan Allah. Jika dulu kita hidup sia-sia dari nenek moyang kita, dari nenek moyang yang mewariskan kehidupan yang sia-sia, putuskan itu dan mari kita mengajukan kepada generasi kita, anak-anak kita, untuk hidup takut akan Allah. Nah, sentuh titik kesadaran itu supaya nanti kelak ibu bapak juga akan melihat cucu-cucunya pun juga hidup di dalam takut akan Tuhan, menghormati Allah dalam kekudusannya, dan hidup dalam kekudusan setiap waktu, setiap saat, sampai seterusnya. Kita akan punya generasi-generasi yang hidup dalam kekudusan. Kiranya Tuhan menolong, memampukan, dan memberkati kita semua untuk tetap menjaga kekudusan kehidupan kita, baik pribadi lepas pribadi, keluarga kita, supaya kita semua bisa bersama-sama menikmati kehidupan dalam surganya yang mulia. Ingatlah bahwa di dunia ini hanya sementara saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepada Allah untuk kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali. Ampunilah kami Tuhan jika selalu kami tidak bisa menjaga kekudusan kehidupan kami Tuhan. Kami selalu berkata yang sia-sia, kami selalu bertindak yang sia-sia. Mari sentuh titik kesadaran kami ini Tuhan, berbaharui hati pikiran kami, sehingga kami menyadari bahwa model yang kami ikuti ini adalah Allah yang kudus. Karena itu biarkanlah kami, atau mampukanlah kami Tuhan untuk menjaga kekudusan ini Tuhan. Dan sadarkan kami bahwa kami di dunia hanya sementara ini Tuhan. Berikanlah kami rasa takut dan gentar akan Engkau dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami benar-benar menyadari bahwa Allah sedang melihat dan memperhatikan kami. Dan jikalau kami masih mewarisi cara hidup nenek moyang kami yang sia-sia, kami berdoa, putuskanlah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melanjutkan kepada generasi kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong setiap jemaat yang ada di GKK Boro dan generasi-generasi yang akan melanjutkan gereja dan pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kami orang tua untuk terus membimbing, membina, mengarahkan setiap anak-anak kami. Karena kami rindu nantinya kelak bahwa dengan cara hidup setiap kami dan generasi kami Tuhan, kami akan membawa banyak jiwa masuk di dalam gereja-Mu ini Tuhan, di dusun ini Tuhan, sehingga semua akan memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa. Amin.
Kiranya firman Tuhan pagi ini meneguhkan iman percaya kita di hadapan Tuhan, untuk kita lebih hidup kudus lagi di hadapan Tuhan, karena Tuhan kita adalah kudus. Amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Allah di segala tempat, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak bernama Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibarat kita, saya silakan duduk kembali. Ibarat kita akan membaca doa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Bapak Ibu Jemaat, mari kita bersatu hati dalam doa kita berdoa. Allah Maha Besar, Allah yang mengasihi dan mencintai kami, Allah yang berkenan turun ke dalam dunia untuk menebus akan segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kembali lagi Engkau mengumpulkan kami semua dalam rumah-Mu yang kudus. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersama-sama beribadah bersekutu dalam rumah-Mu Tuhan. Kami juga berterima kasih dan bersyukur untuk pimpinan dan tuntunan Tuhan yang kami rasakan di sepanjang hidup kami selama 1 minggu lamanya. Kami boleh berjalan, kami boleh melakukan segala kegiatan, tugas dan aktivitas kami. Kami merasakan kehadiran Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami juga berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih terus menegur dan menyentuh setiap hati kami untuk kami selalu teringat akan Engkau ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Bapa, di tengah-tengah kami menaikkan ungkapan syukur kami oleh karena begitu banyak hal yang kami terima dari tangan Tuhan. Kami juga datang Tuhan dengan membawa doa syafaat kami Bapa, di mana pada saat ini kami mau menyatukan hati kami. Kami mendoakan bangsa dan negara kami yang kami kasih dan kami cintai Tuhan. Kami berdoa bagi proses saat ini Tuhan, di mana sedang mempersiapkan negara kami sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu. Tuhan Yesus mau menolong semua proses jalannya pemilu ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan. Tuhan jauhkan dari segala orang-orang yang berniat untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Bapa. Kami percaya bahwa negara ini penuh Tuhan kalau karena anugerah daripada Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang mengawal segala apapun yang terjadi di dalam negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami, kami berdoa bagi Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo yang sudah memimpin akan negara kami ini. Kami juga berdoa untuk Wakil Presiden dan seluruh jajaran lembaga-lembaga legislatif, yudikatif Tuhan yang ada di dalam negara kami ini Bapak. Biarlah Tuhan juga menolong setiap aparat-aparat yang ada dalam menjalankan tugas dan kepemimpinan yang ada. Biarlah selalu bersatu hati dan bergandeng tangan untuk memimpin dan membangun negara kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah yang ada di desa-desa, di dusun, termasuk yang ada di tempat kami. Kami mohon kiranya Tuhan juga senantiasa mengaruniakan anugerah dan berkat kepada setiap pemimpin yang ada. Biarlah juga Tuhan mengaruniakan rasa takut akan Tuhan. Tuhan juga mengaruniakan kesatuan hati yang boleh terjalin di antara pemerintah dan masyarakat bahkan gereja di tempat ini, sehingga bersama-sama bergandengan tangan memajukan dan membangun desa Boro Dusun Kuning Bunang di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang ada dalam kerajaan sorga. Pada saat ini juga Bapak kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan
sehingga tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan menguatkan kami semua, memberikan kami keteguhan, memberikan kami roh yang terus menyala-nyala untuk melayani. Bahkan para misionaris pekabar Injil dimanapun Tuhan Engkau tempatkan mereka masing-masing untuk mewartakan tentang Injil Tuhan bagi setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mengenal Tuhan. Tuhan juga menolong. Tuhan juga memberkati setiap kami yang ada sebagai gembala jemaat untuk bisa merawat, membimbing akan iman-iman jemaat Tuhan yang telah menerima Engkau, sehingga mereka terus berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terkhususnya bagi gereja Tuhan di tempat ini, gereja Kristen Kalam Kudus Borol di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan memberikan kesatuan hati bagi hamba Tuhan, pengurus dan juga jemaat Tuhan. Bersama-sama kami sebagai keluarga Allah, sebagai keluarga besar dalam kerajaan Allah, kami mau bergandeng tangan terus untuk menjalin hubungan yang penuh kasih Tuhan di antara sesama kami, untuk bersama-sama membangun, menopang, mendorong satu dengan yang lain, mengadakan kelompok-kelompok, komunitas-komunitas terkecil yang saling mendukung satu dengan yang lain. Bahkan kami juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan mengenal siapakah Tuhan kami, Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Saat ini juga kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Bapa, yang bergumul dengan pekerjaan mereka masing-masing. Ya Tuhan, apapun pekerjaan dan tanggung jawab yang telah Tuhan karuniakan, Tuhan percayakan. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan berkat itu, memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan ketika mereka bekerja di ladang, di sawah, atau mengerjakan bangunan, ataupun yang di toko, ataupun juga yang berjualan di pasar, bahkan juga yang Engkau tempatkan sebagai pengajar. Tuhan menolong setiap kami, baik itu yang ada di dusun gunung ini, ataupun yang ada di luar kota, ataupun yang ada di luar negeri, dengan setiap pekerjaan, bahkan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Kami mohon berkat daripada Bapa, berkat dengan kesehatan, kekuatan, sehingga dengan kesehatan dan kekuatan itu mereka terus bekerja untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini Bapa, yang mungkin hari ini Tuhan hadir dengan begitu banyak beban dan pergumulan hidup. Kami tidak tahu Tuhan, namun pada saat ini Tuhan sendiri yang mendengarkan setiap seruan hati akan anak-anak Tuhan. Mereka yang sedang bergumul, Tuhan tilik satu persatu isi hati dalam hati mereka. Biarlah mereka juga senantiasa selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk mengetahui setiap apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan jemaat Tuhan pribadi. Kami juga berdoa pada saat ini bagi jemaat Tuhan yang tidak hadir bersama-sama dengan kami, mungkin yang berada dalam melakukan kegiatan-kegiatan di luar, ataupun yang berhalangan hadir, atau bahkan ada yang sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong dan memberkati mereka sebagaimana Tuhan juga menjaga dan memberkati kami di tempat ini. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu Sulis Tuhan, yang celaka beberapa waktu yang lalu dan saat ini masih berada dalam kondisi pemulihan bersama dengan Mas Dodo. Dari tempat ini kami mau menaikkan doa kami kepada-Mu Bapa. Mari Tuhan mengulurkan tangan-Mu, berkati setiap obat-obatan yang mereka minum, bahkan makanan dan minuman yang mereka minum. Semuanya Tuhan kiranya Engkau berkenan memberkati, sehingga lewat semua itu menjadi sarana Tuhan untuk mereka kembali pulih dan sembuh dari setiap luka-luka yang diderita. Terima kasih Tuhan. Bahkan tenaga medis yang turun tangan untuk merawat akan kedua anak Tuhan ini, Tuhan menolong sehingga kiranya dari tangan-tangan yang boleh melayani mereka, mereka juga boleh kembali memperoleh kekuatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap kami sebagai kaum perempuan di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Tuhan menolong kami untuk kami juga boleh memainkan peran kami secara baik Tuhan, sebagai perempuan-perempuan di dalam rumah tangga kami. Tuhan jaga setiap tutur kata kami, bibir mulut kami, sehingga setiap kata-kata yang kami keluarkan adalah kata-kata yang senantiasa memberkati anak-anak kami, orang tua kami, suami kami, atau siapapun yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan jagai, pagari bibir mulut kami, sehingga kami bisa dapat
bisa dapat mencari nafkah, dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para kaum bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang masih dalam masa muda. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka dengan segala pergumulan mereka Bapa. Terkadang karena masalah pergumulan pasangan hidup, ada yang terseret oleh karena mereka tergoda sehingga akhirnya mereka lalu pergi dan meninggalkan. Kami berdoa dari tempat ini Bapa, siapapun anak-anak muda yang ada dalam jemaat ini, baik yang di tempat ini atau yang di luar, kami mohon Tuhan jaga dan lindungi mereka sehingga mereka tidak mudah meninggalkan Tuhan hanya karena pasangan hidup, tetapi senantiasa kuatkan iman dan percaya mereka bahwa ada yang terbaik yang Tuhan siapkan, yang akhirnya mereka akan bersama-sama juga melayani Tuhan dan hidup dalam Tuhan, saling mengasihi dan cinta itu datang daripada Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini bagi anak-anak kami yang masih kecil Tuhan, yang masih di bangku sekolah. Tuhan, mari Engkau menolong mereka, memberkati setiap mereka yang saat ini sedang menimba ilmu di bangku sekolah ataupun juga di tempat perkuliahan. Memberkati setiap apa yang mereka pelajari, pelajaran-pelajaran yang didapatkan dari Bapak Ibu Guru ataupun Bapak Ibu dosen. Kami juga mohon memberkati mereka dengan masa depan mereka Bapak. Mereka juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan mereka juga mendengarkan firman Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Dan itu juga dimulai dari dalam rumah tangga mereka masing-masing yang disampaikan oleh orang-orang terdekat, baik itu ayah, ibu, kakek, dan nenek, dan keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kepekaan untuk kami melihat semua anak-anak Tuhan yang ada, yang masih dalam masa pertumbuhan ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga mau menyampaikan Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami Bapa. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak pernah ragu dan kami tidak pernah khawatir akan masa depan kami. Karena sampai saat ini pun Tuhan, apapun keadaan kami tetap merasakan bahwa tangan Tuhan sendirilah yang memelihara kami. Karena Engkau adalah Allah yang berjanji senantiasa memelihara kami. Karena itu Bapa di sorga, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Apapun yang akan kami kerjakan, kami mau tempatkan Tuhan di tempat yang paling pertama di dalam hati kami. Sehingga ketika kami bekerja, kami senantiasa sadar bahwa ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kami bekerja dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Dan dengan itu Bapa, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Jika kami menyimpang daripada kehendak Tuhan, tolong kembalikan kami kepada jalan-jalan-Mu Bapa, sehingga kami tidak jauh terseret kepada lembah-lembah yang lebih dalam lagi di dalam jurang dosa. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di sorga, ada begitu banyak hal yang tidak sempat kami sampaikan Tuhan. Namun pada saat ini kami menyadari bahwa Allah yang mengetahui apa yang kami butuhkan jauh lebih daripada kami memahami akan kebutuhan kami sendiri. Karena itu mari Tuhan pilih kami satu persatu. Apa yang kami butuhkan, semua yang Tuhan cukupkan dan Tuhan penuhi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari mengampuni akan segala dosa dan salah yang telah kami perbuat Tuhan, yang menyakiti hati suci-Mu Bapa. Terlebih-lebih juga kami senantiasa melukai hati Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan hadirat-Mu. Bapa di surga, ini doa dan sembahyang kami. Mari dengar dan sambut doa kami Bapa. Kami serahkan doa dan sembahyang kami ini hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan Juru Syafaat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
doa sapaan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita mengingat akan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Untuk petugas kantong kolektor, Ibu Wasti akan mengedarkan. Kita iringi persembahan dengan pujian, bawa persembahan. Bapak
ibadah pada pagi hari ini kita akan tutup dengan pujian doksologi puji Allah Bapa Putra dilanjutkan doa berkat oleh hambanya, dilanjutkan doa terjemahan oleh Bapak Masiti. Saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan memberkati kita semua mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya.